Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia Gunarti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Sembawa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama 2022 dengan nomor NIM 2202214141 di LPTK UIN Raden Fata Palembang. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 7 dengan materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Pada submateri amanah sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-27 dan hadis yang terkait. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ya. Baiklah, Ibu buka dulu, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan baca doa. Silakan Deskit, ketua kelas ya. Teman-teman kita membaca doa. Doa dimulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah ya nak, Ibu absen dulu ya. Semuanya di mana? Hadir nggak ini? Hadir semua? Oke, kalau memang hadir, tapi Ibu akan absen dulu satu-satu. Aisyah Al-Fatira, hadir Bu. Aditya Pratama, Hadir Bu. Anasta Kalista, hadir Bu. Aisyah Adinda, Hadir Bu. Deswin Riyadi, Hadir Bu. Erika, Hadir Bu. Eriza Amalia, Hadir Bu. Fahrani, Hadir Bu. Muhammad Ezal Bagastullah, M. Fadil Al-Fatan, Hadir Bu. M. Fafi Al-Fahid, Hadir Bu. Naura, Hadir Bu. Yuri Maleta, Hadir Bu. Firda Agil Safik. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya nak. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Ya. Siap.
Hikmah jujur itu apa-apa saja? Siapa yang tahu? Masih? Eza, apa salah satunya? Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Betul. Apalagi terusan? Apa Despin? Mendapatkan banyak teman. Mendapatkan banyak teman. Ada lagi hikmahnya lain? Apa? Hidup akan tentram dunia akhirat. Alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Nah, kalau kita bicarakan tentang jujur, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang amanah. Oke, ini materi kita ya hari ini. Ya, materi kita itu adalah amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 27 dan hadis terkait. Sedangkan KD ya, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari itu adalah memahami makna perilaku amanah dan menyajikan makna perilaku amanah dan hadis yang terkait. Di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini nak ya, yang berkaitan dengan amanah. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan pengertian amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 27 dan hadis yang terkait dengan baik dan benar. Kemudian kedua, menjelaskan makna amanah sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27 dan hadis yang terkait dengan baik dan benar. Kemudian keempat, ketiga, menunjukkan contoh amanah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27 dan hadis yang terkait ya dengan baik dan benar. Yang keempat, menampilkan perilaku amanah ya sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-27 dan hadis yang terkait dengan baik dan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan tema amanah. Sedangkan ya, manfaat dari pelajaran kita hari ini dengan tema amanah ya, diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap dengan kalian mempelajari tentang amanah ini ya, harapan Ibu bisa nanti kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai apa yang kalian pelajari tidak selalu praktekkan. Karena apa? Perilaku amanah ini adalah salah satu perilaku terpuji. Kalaupun itu perilaku terpuji,
harus dan wajib di. Baiklah Nak ya, sekarang untuk melanjutkan lagi pelajaran kita, Ibu akan bagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Nah, nanti setelah Ibu bagikan 3 kelompok ini ya, tugas kalian nanti akan Ibu tayangkan sebuah video pembelajaran ya, nanti kalian amati ya. Oke, nah sekarang silakan kalian cari kelompoknya masing-masing ya, buat 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Nah, silakan kalian bentuk. Sudah ya Nak ya? Sudah terbentuk kelompoknya? Oke. Kalau kayak gitu, ini yang proyektornya. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Sana sih ya, udah malah udah asal capek sana sarang lupa menang udah. Sana sih lama pada titik dia, cuma tersadet. Jangan bikin gua pilih pastikan kami. Ya, terus ya. Aduh capek ya bang sekolah. Saya belum darah. Sekarang juga apel ini harus saya kasihkan ke Umi Aminah. Assalamualaikum. Umi ayo titip pamit tukang sayur. Baiklah, tadi kalian sudah melihat sendiri dan mengamati ya tentang video kita hari ini ya, video pembelajaran. Dari video yang tadi Ibu mau tanya nih, kira-kira itu menggambarkan tentang perilaku apa? Perilaku amanah. Dari video tadi ada yang bisa kalian deskripsikan ya, ataupun menceritakan. Memang benar tadi tentang amanah ya, tapi sebenarnya amanah
dipercaya. Orang yang amanah, ya, pasti orang tersebut bertanggung jawab. Nah, dalam amanah ini, ya, ada amanah yang mana menyangkut tentang hak-haknya Allah. Di antara kalian tahu amanah yang menyangkut hak-haknya Allah itu amanah tentang apa? Misalnya dalam perbuatan, ada yang tahu? Amanah? Contohnya seperti sholat. Kemudian apa lagi? Bayar zakat. Bayar zakat. Apa lagi? Puasa. Nah, amanah-amanah ini itu wajib, nah. Itu dikatakan hukum amanah itu wajib kalau hubungannya kepada Allah. Ibu yakin juga di antara kalian ini, ya, pasti sudah melaksanakan amanah. Contohnya, ketua kelas kita di kelas ini, kelas 74 ini. Secara tidak langsung kalian yang terpilih menjadi ketua kelas berarti dia menjadi seorang pemimpin walaupun ruang lingkupnya kelas. Ya, menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki perilaku apa? Ya enggak? Oke. Nah, di sini ya nanti kalian akan mendiskusikan tentang perilaku amanah. Karena amanah ini ada yang namanya amanah kita kepada Allah, ada amanah kita kepada sesama manusia, ya kan? Ada amanah kita kepada diri sendiri. Nah, untuk itu sebagai bahan diskusinya yang perlu kalian diskusikan, sudah dibentuk 3 kelompok, ya. Buat satu pembahasannya untuk kelompok 1 itu adalah amanah kepada Allah. Untuk kelompok 2 itu amanah kepada sesama manusia. Untuk kelompok 3 itu amanah terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kalian silakan diskusikan sesama teman, ya. Berkelompok, ya, kalian diskusikan. Setelah nanti diskusikan, kalian nanti saling tanya dan jawab, ya. Ya, silakan nanti mau tanya dengan kelompok siapa saja. Pokoknya nanti ada yang bertanya dan ada juga yang menjawab setiap kelompok masing-masing. Paham? Paham. Nah, silakan kerjakan.
Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqullaha wa rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal Surah ke-8 ayat ke-27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, dilanjutkan sekarang kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, jika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 3 ya mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang berkaitan dengan contoh perilaku amanah terhadap diri sendiri beserta dalil yang terkait. Contoh dari amanah terhadap diri sendiri yaitu memelihara dan menggunakan kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Ada dalil yang berbunyi wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak saya, ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sekarang kalian saling tanya dan jawab. Ibu silakan ya. Baik, dari siapa dulu yang memulainya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Berikan contoh amanah kepada diri sendiri dan dalilnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh dari amanah terhadap diri sendiri. Melihara dan menggunakan kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, yaitu menuntut ilmu. Contoh tahlilnya. Wallazina hum ila manatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20, surat 23 ayat 8. Baiklah anak-anak saya, ya. Diskusi hari ini Ibu rasa sudah cukup, ya. Dan kalian sudah saling tanya dan jawab, ya. Selanjutnya materi hari ini akan disimpulkan oleh salah satu dari kalian, ya. Silakan, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita pada hari ini? Siapa? Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi hari ini mengenai amanah. Amanah artinya dapat dipercaya.
Amanah terbagi menjadi 3, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Contoh amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Contohnya adalah menjaga dan mengembalikan barang titipan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Contoh amanah terhadap diri sendiri yaitu menuntut ilmu. Baiklah Nak, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari teman-teman tadi ya, bahwa hikmah kita memiliki perilaku amanah ya, itu pertama kita akan dimudahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita dipercaya orang lain. Yang ketiga adalah di sini ya, dunia dan akhirat. Nah, itulah ya kesimpulan kita pelajaran kita hari ini ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan latihan dan ini kalian nanti kerjakan ya. Kalian kerjakan latihannya ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari 5 soal itu untuk menjawabnya. Silakan. Bagaimana? Selesai sudah jawabannya? Menjawab latihannya? Sudah? Nah, kalau sudah silakan kumpulkan. Mana? Oke. Sudah kan? Baiklah Nak ya, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu akan memberikan hapus dulu ya dari hasil diskusi kalian tadi. Yang terbaik itu semuanya baik, tapi ada yang terbaik dari yang baik. Nah, kelompok yang terbaik dalam diskusi ataupun mempresentasikan diskusinya hari ini yaitu kepada kelompok 3. Coba silakan berikan hapus dulu. Untuk kalian pelajaran selanjutnya ya, perlu kalian tahu bahwa materi minggu depan itu adalah tentang istiqomah. Nah, Ibu minta ya kalian pelajari di rumah ya, apa itu istiqomah, dalil-dalilnya ya, contoh perilaku istiqomah itu bagaimana. Nanti kalian buat resume dulu. Nah, minggu depan pertemuan kita ya, kita akan belajar diskusi kembali ya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Oh ya, ada satu lagi yang Ibu lupakan. Ibu minta nanti tugasnya kalian buat resume materi kita hari ini, tapi ini tugas pribadi. Nah, tugas yang kelompok diskusi tadi ya, tolong dikumpulkan ya, yang diskusi tadi. Nah, mana hasil diskusinya? Kelompok 1, kelompok 2.
Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ya. Jadi anak ya, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan ketemu kembali minggu depan dengan materi tentang istiqomah. Akhir kala Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.